Bapak Ibu, Shalom, selamat pagi. Kita akan merenungkan firman Tuhan dari Kejadian 14 ayat 13 sampai 16. Sebelumnya mari kita tundukkan kepala lalu kita berdoa. Tuhan Allah yang penuh kasih, anugerahkan kami kuasa Roh-Mu yang kudus agar kami dapat mendalami kebenaran firman. Dan kami juga bersyukur untuk hari baru dan kehidupan yang Tuhan anugerahkan. Mari ya Tuhan, hadir lalu bersabdalah bagi kami, karena kami sudah siap untuk mendengarkannya. Amin. Kejadian pasal 14 ayat 13 sampai 16, demikian firman Tuhan. Kemudian datanglah seorang pelarian dan menceritakan hal ini kepada Abram, orang Ibrani itu yang tinggal dekat pohon terbantin kepunyaan Mamre, orang Amori itu, saudara Eskol dan Aner, yakni teman-teman sekutu Abram. Ketika Abram mendengar bahwa anak saudaranya tertawan, maka dikerahkannya lah orang-orang yang terlatih, yakni mereka yang lahir di rumahnya, 318 orang banyaknya, lalu mengejar musuh sampai ke Dan. Dan pada waktu malam berbagilah mereka, ia dan hamba-hambanya itu, untuk melawan musuh mereka, mengalahkan dan mengejar musuh-musuh sampai ke Hobah di sebelah utara Damsyik. Dibawanya lah kembali segala harta benda itu, juga Lot anak saudaranya itu serta harta bendanya dibawanya kembali. Demikian juga perempuan-perempuan dan orang-orangnya. Demikian pembacaan firman Tuhan. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dalam konteks negeri Sodom dan Gomora ditaklukkan oleh Kedorlaomer, Raja Elam dan sekutunya. Lot menjadi tawanan dalam penaklukan tersebut. Lot yang menjadi tawanan disampaikan berita kepada Abram oleh seorang yang berhasil meloloskan diri. Mendengar hal tersebut, Abram mengerahkan seluruh orang-orang yang terlatih untuk membebaskan Lot saudaranya. Lalu dibebaskannya lah Lot. Jadi ketika Abram mendengar informasi bahwa Lot ditawan, ya ia mengerahkan orang-orang untuk yang terlatih untuk membebaskan Lot. Nah, Bapak Ibu, dibebaskannya Lot itu adalah bentuk dari pertolongan Abram dalam membebaskan keponakannya. Itu dilakukan bukan sekedar dia adalah saudaranya Abram, Abram menolong Lot karena Abram peduli atas kondisi yang dialami saudaranya tersebut. Abram bisa saja masa bodoh atau dalam situasi yang dialami Lot, karena Lot sendiri yang memutuskan memilih daerah Sodom setelah terjadi perkelahian antara para gembala dari Abram dan Lot. Nah, Bapak Ibu, hal yang sulit bagi kita sebagai manusia adalah menolong, peduli kepada sesama. Ya, tidak hanya kepada sesama yang tidak dikenal atau yang memiliki perselisihan dengan kita, namun kepada orang-orang terdekat, termasuk keluarga kita. Kita merasa bahwa apa yang dialami bukanlah masalah kita. Kita memperhitungkan untung ruginya segala sesuatu yang kita mau lakukan. Padahal ketika kita kembali dalam hubungan kita dengan Allah, bahwa sebagai manusia kita hidup hanya karena anugerah. Anugerah itu adalah tindakan pertolongan Allah kepada kita, karena kita tidak mampu menolong diri kita sendiri, karena kita tidak mampu untuk keluar dari ikatan dosa. Nah,
Allah dalam keberadaannya berinisiatif untuk menolong kita, berinisiatif untuk membebaskan kita dari dosa dan maut. Artinya bahwa apa yang dilakukan oleh Allah, apa yang dilakukan oleh Abram kepada Lot, mau dikatakan bahwa itu sudah harus menjadi panggilan kita untuk saling peduli satu dengan yang lain, terutama orang-orang di sekitar kita. Tindakan peduli harus dilakukan dengan sesuatu yang besar, dengan hal-hal yang nampaknya kecil tapi berdampak besar. Misalnya ya saling menyapa, saling memperhatikan, bersikap ramah dan peduli. Itu adalah bentuk dari tindakan nyata kita, bahwa apa yang kita lakukan itu bisa memberi arti kepada orang lain. Tetapi sekecil apapun yang kita lakukan, jika dilakukan dengan rasa peduli, lalu kemudian apapun yang kita lakukan itu kita lakukan dengan rasa peduli dan penuh sukacita, ya akan sangat berarti bagi sesama dan berarti bagi diri kita, karena kita mampu mencoba mewujudkan kasih Allah dengan sikap peduli tadi. Jadi untuk itu kita dipanggil untuk menjadi pribadi yang mau peduli dengan sesama, yang mau menolong, yang mau berbela rasa, berempati dan bersimpati dengan sesama di sekitar kita. Tuhan memberkati kita. Amin. Bapak Ibu, kita akan merenungkan, kita akan berdoa bersama. Hari ini kita akan berdoa bersama dengan keluarga jemaat yang di sektor pelayanan 3, keluarga Ibu Yeni Efribiru, keluarga Sri Kondisi Soeharto, keluarga Everadus Aurisa, keluarga Veredik Mahardika Aurisa, dan keluarga Martin Maubur. Mari kita tundukkan kepala lalu kita berdoa. Bapak, terima kasih untuk hari yang baru ini dengan firman-Mu yang terus membangun kehidupan beriman kami. Sempurnakan dalam segala kekurangan dan keterbatasannya. Mampukan supaya kami dapat terus hidup sebagai pelaku firman di tengah-tengah kehidupan kami. Ya Tuhan Allah Bapa kekal dalam kerajaan surga, pagi hari ini kami datang membawakan keluarga-keluarga yang ada di sektor pelayanan 3. Secara khusus kami berdoa bagi keluarga Ibu Yeni Efribiru, ya Tuhan, sebagai orang tua tunggal di tengah-tengah keberadaan anak-anak, menantu dan cucu terkasih. Bapak berkati, Bapak beri kekuatan, beri kesehatan, Bapak limpahkan berkat-Mu dalam kehidupannya. Anak-anak terkasih, Tuhan juga sertai, jaga pelihara dalam kehidupan mereka, dalam pekerjaan dan keberadaan mereka. Kami berdoa juga bagi keluarga Sri Kondisi Soeharto. Bapak lebih kenal keluarga ini dengan segala pergumulan di dalamnya, ya Tuhan. Bapak berkati setiap anggota keluarga dari keluarga Sri Kondisi Soeharto ini, ya Tuhan, sehingga mereka tidak merasa sendiri, tapi kasih Tuhan akan setia memelihara mereka. Demikian juga kami berdoa bagi keluarga Everadus Aurisa. Bapak berkati juga keluarga ini dalam keberadaannya, dalam pergumulan, dalam tanggung jawab, dalam pekerjaan, dalam usaha, bahkan dalam seluruh aktivitasnya. Berkati Bapak keluarga, berkati Ibu keluarga, anak-anak kekasih dalam kehidupan keluarga ini. Bapak beri sehat dan kuat, limpahkan berkat-Mu, ya Tuhan, sehingga apapun yang mereka gumuli, apapun mereka kerjakan, semuanya boleh mendatangkan sukacita yang berasal daripada-Mu, ya Tuhan. Demikian juga, ya Tuhan, keluarga
Heredik Mardika Haurisa ya Tuhan. Bapa berkati juga keluarga ini ya Tuhan, dalam kehidupan mereka sebagai keluarga muda ya Tuhan. Bapa berkati suami, istri, dan anak kekasih dalam pertumbuhan ya Tuhan. Beri sehat, beri kuat, jauhkan dari segala susah, bahaya, maut sekalipun ya Tuhan. Demikian juga ya Tuhan, kami berdoa bagi keluarga Bapak Martin Mauguru. Bapak berkati Bapak kasih dalam pekerjaannya sebagai seorang pelaut. Berkati istri dan anak-anak kekasih yang ada di sini ya Tuhan. Jaga pelihara, beri sehat dan beri kuat, jauhkan dari segala susah, bahaya, maut juga ya Tuhan. Demikian juga seluruh kehidupan jemaat-Mu, Tuhan juga mau jaga, pelihara dalam keberadaan mereka, baik yang tetap di rumah, yang harus bekerja dan berusaha. Bapak pimpin dan sertai, jauhkan dari segala susah, bahaya, maut. Yang bergumul Tuhan, biarlah Tuhan mau menjawab pergumulan mereka sesuai dengan turut Tuhan kehendak-Mu. Berdoa bagi para janda, duda, anak yatim piatu, mereka yang juga para lansia, mereka yang sering terabaikan karena keberadaan mereka ya Tuhan. Bapak berkati mereka dalam kesendirian mereka, dalam menjalankan tanggung jawab sebagai orang tua tunggal. Juga dalam hari tua mereka harus menjalani kehidupan, terkadang harus sendiri melewati hari-hari juga di masa tua. Tuhan, beri kekuatan, beri sukacita, yakinkan mereka bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan mereka, tapi Engkau akan selalu bersama-sama dengan mereka. Ya Tuhan Allah Bapa kekal dalam kerajaan sorga, kami juga mau berdoa secara khusus ya Tuhan bagi rencana pelaksanaan sidang majelis yang akan berlangsung sore hingga petang nanti ya Tuhan. Bapa berkati juga para penjaga keamanan yang akan mengawal, berkati seluruh presbiter-Mu untuk datang mengambil bagian di dalam persidangan dimaksud, sehingga semuanya boleh berjalan sesuai dan seturut dengan kehendak-Mu ya Tuhan. Kami juga sungguh-sungguh mau berdoa dan menyerahkan seluruh agenda persidangan yang akan dilaksanakan pada sore hingga petang nanti, baik itu laporan triwulan 4 dan rencana pelaksanaan pemilihan pelaksanaan harian nasional. Bapa, Engkau tahu yang terbaik, ya Tuhan, yang mampu mempersembahkan diri untuk hormat dan kemuliaan Nama-Mu. Biarlah Tuhan yang menentukan pilihan lewat hati setiap presbiter-Mu ya Tuhan, sehingga mata mereka terbuka untuk melihat yang terbaik dari yang terbaik ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa juga bagi para diaken penatua, pengurus pelkat dan komisi, pelayan yang ada di pelkat PA dan PT, Saudara Hesron yang bagian dalam pelayanan di masa magangnya. Kami berdoa menyerahkan semuanya ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Demikian juga ya Tuhan, kami berdoa bagi panitia pembangunan dalam merencanakan proses pembangunan. Tuhan pimpin dan sertai, Tuhan berkati sehingga mereka dimampukan untuk dapat menjalankan tanggung jawab yang dipercayakan. Demikian juga panitia malam dana, Tuhan berkati, Tuhan sertai, Tuhan jaga dan pelihara, beri kuat, beri sehat, limpahkan berkat-Mu dalam kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan. Seluruh kehidupan kami juga kami pertaruhkan ke dalam tangan. Berkati jemaat yang setia memberikan persembahan syukur atau persembahan persepuluhan. Biarlah apa yang mereka berikan tidak membuat mereka kekurangan, tapi berkat Tuhan melimpah di dalam kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan. Lalu kami berdoa bagi bangsa dan negara ini. Kami berdoa supaya Tuhan juga dapat memutus mata rantai penyebaran COVID-19 di tengah-tengah bangsa dan negara ini, memberikan kesadaran kepada orang untuk hidup sehat, tunduk kepada aturan ditetapkan oleh pemerintah, sehingga proses percepatan untuk memutus mata rantai penyebaran virus COVID-19 ini
dapat terlaksana sesuai dan seturut dengan kehendak. Berkati tenaga medis yang bekerja, biarlah mereka bekerja dengan jujur dan penuh tanggung jawab, dan dijauhkan dari segala hal yang tidak berkenan. Demikian juga para pasien, Tuhan boleh pulihkan setiap mereka, baik yang terkena dan ditetapkan sebagai penderita yang positif mengalami COVID-19 maupun mereka yang dirawat dengan berbagai penyakit. Tuhan pimpin dan sertai, pulihkanlah mereka dengan kuasa Roh-Mu yang kudus itu. Lalu Tuhan juga mau sertai kehidupan kami di sepanjang hari ini, pagi, siang, hingga petang dan malam nanti. Ampuni kami atas salah dan dosa yang telah kami perbuat melawan kehendak-Mu di surga. Lalu hanya dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami terimalah berkat Tuhan. Biarlah kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan kita Yesus Kristus serta persekutuan dengan Roh Kudus tinggal menyertai, memelihara, memberkati saudara-saudara sekalian pagi, siang, sore hingga malam nanti dalam anugerah kasih dan penyertaan Tuhan. Amin.